Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Ibu, kali ini akan dikarenakan guru kelas 3-nya ada halangan, jadi kelas 2 sama kelas 3 ibu satukan ya. Mana coba kelas 2 hadir semuanya? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Febri. Kenapa Febri? Sakit. Baik, terima kasih. Untuk kelas 3, siapa yang tidak hadir? Giovan sama kenapa? Nabila sakit, Giovan izin. Baik, terima kasih untuk kelas 3 ya. Sekarang untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema untuk kelas 2, tema 2 yang judulnya bermain di lingkungan. Untuk kelas 3 tema 3 yang judulnya benda di sekitarku. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita melaksanakan berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sama ibu aja ya, dipimpin doanya. Ya, berdoa, mulai melakukan kepala. Doa selesai. Sebelum pembelajaran dimulai, karena untuk mengkonsentrasikan pembelajaran, ibu akan mengadakan satu ice breaking. Ibu contohin dulu ya. Perhatikan untuk kelas 2 sama kelas 3. Contoh dulu sama ibu, jangan dulu diikuti ya. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Paham? Siap dimulai untuk semuanya? Siap. Oke. Siap untuk kelas 2 siap? Siap. Kelas 3 siap? Siap. Konsentrasi dimulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Terima kasih semuanya. Kelas 2 terima kasih. Kelas 3 terima kasih yang sudah mengikuti dan kompak. Nah, sekarang ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada kali ini. Tujuan yang pertama, siswa menemukan kosakata dalam teks ya. Kemudian mengamati benda-benda di sekitar kita. Kemudian berdiskusi nanti sama teman-temannya. Ya, itu untuk kelas 2. Nah, untuk kelas 3, tujuan pembelajaran saat ini nanti membaca teks tentang wujud benda. Kemudian mengamati benda yang ada di sekitar kita. Kemudian mengkonversikan ke dalam satuan panjang. Contoh kilometer, meter, dekameter, sentimeter, milimeter. Baik, untuk kelas 2 dulu ya. Untuk belajar matematika. Coba kalian buka halaman 50. Halaman 50. Di situ ada nyanyian belajar sekalian. Biar kalian lebih paham dan lebih cepat mengingat
ya tentang perkalian bisa kalian nyanyikan. Contoh, lihat, udah dibuka halaman 50. Di sini ada judulnya belajar perkalian irama lagu beca. Ciptaan siapa? Ibu Sun. Nah, irama lagunya sama dengan lagu beca. Tahu nggak? Tahu tidak? Contoh satu baris. Aku mau belajar perkalian. Nah, segitu tahu? Tahu lagu beca? Tahu. Coba. Kalau udah tahu, udah ingat, coba bareng-bareng. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, itu sebagai lebih cepat mengingat tentang perkalian seperti minum obat gitu ya. Contoh 2 kali 3. 2 kali 3 berapa? Ada yang tahu? 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 berarti berapa? 2 kali 3. Nah, betul. Kenapa kalian tidak yakin? Kenapa? Karena kalian tidak yakin jawabannya. Nah itu ada tugas lagi untuk matematika halaman 51. Ada 10 nomor, kalian kerjakan. Nanti setelah itu dikumpulkan kalau yang sudah. Kemudian buka halaman 45. Sudah ada halaman 45? Sudah ada halaman 45? Sudah. Di situ ada bacaan yang judulnya apa? Wujud benda. Coba kalian baca teks dulu. Baca teks tersebut, baca bersama-sama. Oh, baca. Benda padat. Benda padat adalah memiliki bentuk ukuran tetap, contohnya benda cair adalah benda yang memiliki ukuran sesuai dengan plastik yang ditiup. Nah, setelah membaca teks tersebut, wujud benda itu ada berapa? Dilihat dari segi wujudnya, benda itu ada berapa? 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Contoh benda padat apa? Kelereng, tempat pensil, meja, kursi,
lemari. Itu adalah contoh benda padat. Contoh benda cair yang suka diminum: air teh, air susu, air sirup, air putih. Nah, itu adalah benda cair. Sedangkan benda gas: ban sepeda, balon, plastik yang ditiup, atau ada juga motor yang dari knalpot itu mengeluarkan asap. Ya, tapi itu dinamakan juga sama gas ya. Tapi berubah warnanya. Kemudian setelah kalian mengenal benda padat, benda cair, benda gas, coba kalian kerjakan pada halaman 47. Pada halaman 47 nanti kalian setelah membaca barusan teks, kalian sudah tahu bahwa wujud benda itu ada 3. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh benda cair, benda padat, benda gas di dalam bagian seperti ini. Kalian tulis di dalam buku bahasa Indonesia, ya, buku bahasa Indonesia. Terus kalian membuat tabel seperti ini. Nanti kalian mengamati benda-benda yang ada di kelas. Misalkan benda cair ada apa saja. Kalau benda padat ada apa saja. Ya, tapi ya kalau misalkan di kelas tidak ada, boleh kalian di situ diisi dengan script karena di kelas tidak ada. Sudah, itu tugas pertama yang bahasa Indonesia, ya. Ada 10 nomor kalian kerjakan. Nanti setelah itu dikumpulkan kalau yang sudah. Nanti kalau 3 orang pertama yang sudah mengerjakan soal tersebut nanti ada hadiah, ya. Nanti ada reward sama nilai plus. Terima kasih ya untuk kelas 2. Ibu tinggal dulu untuk kelas 3. Jangan berisik ya. Untuk kelas 3 tadi ada 2 orang yang tidak masuk ya. Karena tadi nanti kalau misalkan ada tugas dari ibu yang tidak sekolah harap dikasih tahu ya. Ya. Sekarang tadi ibu sudah menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran saat ini. Kan ini hari ini yaitu apa? Menunjukkan wujud benda yang ada di sekitar kita. Coba kalian buka buku temanya halaman 60. Halaman 60. Nah, di situ ada teks wujud benda. Ada yang mau baca tidak untuk kelas 3 sebelum melanjutkan ke yang lain? Siapa? Cung yang mau baca? Oh, siapa ini namanya? Oh, Adin baca. Yang lantang bacanya, lantang dan cepat. Lihat tanda baca. Yuk. Yang lain depankan. Ada 2 padat, cair, dan gas. Pas dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud air. Cair. Ya. Gas hidrogen dalam balon
Sepeda. Ya, ini sudah mendengar dari kelas. Kemudian di sini bedanya kalian di dalam wujud benda padat kalian bisa mengamati benda-benda yang ada di sekitar. Contoh yang ada di kelas, lemari. Nah, lemari itu berbentuk apa? Berbentuk apa? Persegi panjang dan wujudnya padat. Awas jangan salah. Kalau ibu tanya wujud berarti padat, dan kalau tanya bentuk berarti persegi panjang. Coba lihat ke depan ini, di depan ada apa? Bot, papan tulis. Ini wujudnya apa? Padat. Kalau bentuknya persegi panjang. Kemudian ini apa? Namanya wujudnya bentuknya persegi panjang. Kemudian ini apa? Namanya wujudnya padat, bentuknya persegi. Kalian sudah mengenal bangun datar? Sudah. Kalau yang kotak begini kotak, tapi bentuknya persegi. Kalau di dalam bangun datar. Kemudian sebentar, ibu bawa dulu air. Di sini benda padatnya apa? Benda padat? Gelas. Benda cairnya? Air. Jika ibu tuangkan ke sini, ini apa namanya? Pindahkan ke sini. Airnya berubah tidak? Wujudnya? Berubah. Yang tadinya berbentuk seperti gelas, kemudian berubah menjadi seperti air. Karena air itu dapat berubah wujudnya sesuai dengan tempatnya. Kalau benda padat, misalkan ini, ya, ini benda padat. Ini apa? Gelas. Pindahkan ke ibu teh. Ayo. Berubah tidak ini bentuknya? Berubah tidak? Tidak. Karena ini benda padat. Ini gelas. Ini sami. Jadi gelas. Tidak jadi berubah. Di sini gelas, pindahkan ini jadi air. Tidak, tapi benda padat itu wujudnya tidak berubah-ubah. Sekarang ini lihat, ini apa namanya? Pulpen. Sama itu dimasukkan ke gelas. Bentuknya berubah tidak? Tidak. Tapi agar bentuknya bentuk pulpen. Nah, itu adalah namanya benda padat. Beda dengan benda cair. Nah, ini air apa? Air sabun. Bentuknya seperti wadah air sabun. Jika ibu tuangkan air sabun ini ke sini, air sabun pindahkan ibu teh karena gelas. Berubah tidak bentuknya? Berubah menjadi gelas karena wadahnya tempatnya gelas. Jadi perbedaan antara benda padat sama benda cair itu adalah apa sih? Ada yang tahu? Hah? Iya. Perbedaannya apa? Padat. Nah, kalau padat wujudnya tidak berubah. Sedangkan
pulpen dimasukin ke dalam gelas, itu wujudnya tetap. Nah, itu adalah perbedaan benda padat sama benda cair. Sekarang untuk evaluasi kelas 3. Amati. Kalian ini ada berapa orang? 12 orang. Nah, kalian bikin kelompok menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok 4 orang ya. 4 orang. Nanti kalian amati benda yang ada di sekitar kelas, benda padat sama benda cair, perubahannya atau perbedaannya seperti apa dan apa. Kalau benda cairnya dituangkan ke dalam ini, perubahannya menjadi apa? Karena dituangkan ke teman-teman. Paham? Paham? Misalkan Abi anak contoh kursi kelas 3 dipindahin ke kelas 2. Wujudnya berubah tidak? Ya. Alasannya apa? Tulis di situ. Meja wujudnya tidak berubah, alasannya apa? Ya, paham? Paham? Paham. Nanti kalian harus bikin kelompok dulu. Setelah bikin kelompok, kalian rembuk dan cari cari benda-benda yang ada di sekitar. Kemudian setelah itu kita untuk belajar matematika. Penggarisnya keluar. Tidak punya. Nah, kalau ada yang punya boleh tinggal ya. Kalau yang tidak punya atau ketinggalan boleh pinjam sama temannya. Nanti pas kalian mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas atau di luar kelas, boleh ya di luar kelas juga nggak apa-apa. Nanti kalian ukurlah benda yang kalian akan menjadi contoh wujud benda. Ukur menggunakan penggaris. Ya. Kalau misalkan meja ukur ada berapa senti, berapa meter, ya. Paham? Satuannya kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti digunakan kalau misalkan menggunakan penggaris berarti sentimeter. Ya, udah paham? Nah, nanti dikumpulkan sama ibu kalau sudah semuanya. Tiap kelompok. Nanti setiap kelompok bisa dipresentasikan di depan teman kalian. Setelah kalian meneliti benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk kelas 3, tugasnya sudah dikerjakan. Terima kasih yang sudah mengerjakan tugasnya. Tadi yang ketua kelompoknya boleh bukunya tugasnya dikumpulkan. Nah, yang lain boleh dulu. Ya, terima kasih ketua-ketuanya yang telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian, coba Ibu tanya lagi, tadi Ibu menerangkan tentang apa? Perubahan wujud benda padat dan benda cair. Berubah deh. Kalau benda cair berubah wujud sesuai bentuknya. Kalau benda padat tidak berubah rubah. Nah, untuk tugas akhir di rumah, kalian tulis di buku PR dan amati benda-benda yang ada di kamar. Benda-benda yang ada di kamar amati. Mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, mana yang termasuk benda apa satu lagi? Benda gas. Ya. Nah, di situ tuliskan perubahan wujudnya. Kalau benda cair, saya mau menuangkan ke wadah ini. Kalau benda padat, saya mau menuangkan ke wadah ini. Dan wujudnya berubah atau tidak. Sebutkan alasannya dan keterangannya. Paham? Siap mengerjakan? Siap. Boleh ditutup buku temanya. Untuk kelas
kelas 2 boleh ditutup. Karena pembelajaran hari ini telah berakhir, mari kita menutup pembelajaran pada kali ini. Sebelum pulang, Ibu akan mengetes biar tidak jenuh. Ibu akan tes tepuk semangat. Awal dan akhir kita harus semangat belajar. Konsentrasi. Tepuk semangat. Sekali lagi, boleh sambil berdiri. Berdiri semuanya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Terima kasih untuk terima kasih untuk pembelajaran kali ini dan diakhiri dengan pembacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.